Sebagai negara maritim, Indonesia tercatat memiliki vegetasi hutan mangrove terluas di dunia. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 25% dari total luas mangrove dunia, bahkan melebihi negara Brasil, Nigeria, dan Australia. Hutan mangrove sendiri memiliki peranan penting dan manfaat yang banyak, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir karena ketersediaannya sumber makanan yang melimpah pada hutan mangrove. Aku bersama Pak Thoyib dan Bu Lis mengumpulkan salah satu tumbuhan minor bagian dari ekosistem hutan mangrove untuk digunakan sebagai bahan makanan, yaitu Sueda maritama atau masyarakat lokal biasa mengenalnya dengan sebutan alur-alur. Tumbuhan yang secara fisik mirip dengan tumbuhan rumput liar ini memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Tak heran bagi masyarakat pesisir, tumbuhan alur-alur merupakan salah satu bahan makanan alternatif yang sering diolah menjadi pengganti sayur. Sebelum diolah, tumbuhan alur-alur harus dibersihkan dari batang serta daun tua yang sudah kering. Karena hanya daun muda yang masih segarlah yang mengandung nutrisi yang baik bagi tubuh bila dikonsumsi. Di berbagai daerah di wilayah pesisir Pulau Jawa, daun alur-alur biasanya selain diolah menjadi bahan sayur, juga seringkali diolah bersama santan kelapa menjadi olahan botok. Namun kali ini, aku akan mengolah alur-alur menjadi salah satu bahan jajanan khas daerah Jawa Timur, yaitu kue cucur. Untuk dibuat menjadi bahan cemilan, alur-alur harus diolah menjadi tepung terlebih dahulu. Alur-alur ini memiliki sifat layaknya tumbuhan di wilayah mangrove lainnya, sebagai filter alami terhadap polutan dan menyimpan kadar garam. Karenanya, perlu dibersihkan agar zat-zat racun yang terlarut hilang dan rasa asin dari daunnya sedikit berkurang. Setelah bersih, kemudian alur-alur dijemur dan diangin-anginkan di bawah terik matahari sekitar 2-3 hari hingga kering. Sebagai bahan campuran cemilan, alur-alur harus dihaluskan hingga menjadi bubuk tepung yang lembut agar mudah tercampur dengan bahan lainnya. Tepung alur-alur ini merupakan salah satu hasil inovasi yang dilakukan oleh Ibu Lulut bersama kelompok usahanya, Gria Karya Tiara Kusuma di bilangan Kedung Asem, Rungkut, Surabaya. Tepung olahan dari salah satu tumbuhan kawasan mangrove ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya hutan mangrove
supaya mengembang. Ya, tuh cepet. Up. Ya. Tahapan akhir dalam pembuatan kue cucur yaitu tahap penggorengan, yang merupakan salah satu kunci dalam pembuatan kue cucur. Kue cucur yang baik yaitu memiliki bentuk mengembang dan berserat. Jajanan tradisional yang juga cukup identik dengan masyarakat Betawi ini dinamakan kue cucur karena dalam proses pembuatannya, adonan kue harus dikucurkan atau dituangkan ke dalam minyak goreng yang cukup panas dengan cangkir agar adonan kue mengembang. Jajanan tradisional berbahan dasar tepung mangrove ini seolah menjadi cemilan yang cukup akan gizi. Tepung buah lindur yang kaya karbohidrat serta sumber kalori yang di daerah Indonesia Timur juga sering digunakan menjadi pangan alternatif pengganti nasi, berpadu dengan tepung alur-alur yang mengandung protein tinggi yang berfungsi baik untuk regenerasi sel-sel tubuh. Wah, mumpung aku lagi di Banyuwangi nih. Aku bersama anak-anak desa Seragi mau plesir ke tempat wisata Kembar Arum. Katanya air terjunnya bagus. Semangat Pak, semangat Pak. Berangkat, ayo. Nah, liburan jadi makin seru kalau rame-rame seperti ini. Iya toh? Sudah. Coba Pak, coba. Gas. Yuk. Wes, gendang dibuka panganannya. Loh, kok emang sing nggo sapa? Darah sing ora. Keri berarti. Ya, siap. Tak goleke panganan sik. Ya. Aku diberitahu Mbak Vicky kalau di Banyuwangi kita bisa mendapatkan dompiong. Sendi toh? Sendi. Oh, saya harus butur-butur kae. Mbak Vicky punya ide untuk memanfaatkan buah dompiong sebagai bekal kami yang hilang. Wah, pohon dompiong ternyata lumayan tinggi, sekitar 15 meteran. Katanya tinggi pohon ini bisa sampai 20 meteran. Dompiong atau gowo biasanya tumbuh liar di kebun atau pekarangan rumah. Katanya dompiong tak hanya dimanfaatkan buahnya saja, kayunya juga bagus dijadikan bahan bangunan atau perabot rumah tangga. Mbak, tiban Mbak. Buah dompiong biasanya bergerombol. Sekali petik, aku bisa mendapatkan banyak. Jadi, aku tak perlu berlama-lama untuk mengumpulkan sekeranjang dompiong. Kalau di pasar, dompiong biasanya dijual sekitar Rp20.000 per kilonya. Walaupun matang, rasa asam dan sepatnya tetap terasa. Inilah yang menjadi ciri khas buah dompiong. Biasanya, dompiong langsung dimakan atau dijadikan rujak. Tapi kali ini, Mbak Vicky akan memadukan rasa unik buah ini ke dalam kue pisang. Wah, seperti apa ya rasanya? Aku bertugas membuat adonan kue. Ah, gampang. Aku sudah sering buat adonan kue. Tinggal mencampur dan mengaduk telur, gula pasir, susu bubuk, mentega, dan pengembang. Biar teksturnya pas dimakan, aku tambah kentang rebus dan tepung terigu.
Mbak Vicky membagi buah dompiong menjadi beberapa potong supaya dimasukkan ke dalam adonan. Aku menggunakan dua pewarna, hijau dan kuning, agar adonan tampak seperti kue pisang suguhan. Untuk hiasan layu pisangnya, aku mengoles adonan dengan menggunakan kuning telur supaya pewarna coklatnya menempel. Sudah beres semua, tinggal memasukkan adonan ke oven selama 10 menit. Kue pisang isi dompiong cocok dijadikan cemilan yang mengenyangkan. Apalagi setelah beraktivitas seperti ini. Asamnya dompiong akan muncul tiba-tiba di antara rasa manis kue pisang ini.